Kalau bisa jangan dulu kirim permintaan biar teman-teman Kristen itu bisa naik ya. Kasih kesempatan supaya bisa terjadi dialog. Oke? Gimana, sepakat? Masih udah, barakallah udah. Nah ini kayaknya Oten nih, namanya keren nih, Van Halen, orang Belanda nih. Apa bahasa Belandanya selamat malam ya. Selamat malam Kristen Muslim Van Sampuluh balak, Halen. Pak. Van Halen, kok Kristen apa? Kristen impor nih. Halen, oh mama dia membisu. Masih bahasa Belanda bunda. Pura nih mandre, Van. Selamat malam. Kristen Ya, bang. malam bang, malam. Kristen. Ini mantap. Kau harus pede ya Kok dengan Kristen mantap, Bunda? imananmu ya. Ya mantap lah, Jangan Kristen biasa mantap. biasa gini. Aku ini ya. Ini mantap dia mengaku. Lanjut, silakan. Itu judulnya ya, salib simbol kutuk. Yesus Ya, disalib salib itu- berarti ya, salib Yesus itu- itu lambang kutuk. Silakan. Ya, salib itu memang lambang kutuk. Tetapi agar kalian tahu semua, salib itu menyelamatkan kalian semua. Goblok. Oh, Oh, mama marah-marah dia. di mana dalilnya bang? Di mana Tuhannya berfirman kalau Baca salib itu? Alkitab. Ya, di mana saya harus baca? Tentang Yesus Kristus. Ya, di mana saya harus baca? Kalau salib itu menyelamatkan, di mana bang? Saya harus baca. Baca Alkitab, Bang. Baca Iya, Alkitab di mananya? dulu. Di Jangan mana? cuma main Di mana? copot-copot Bible ayat, itu kan banyak. Karangan-karangan dari barat itu kan banyak. Ada Lukas, Ada Markus, Matius. karangan-karangan. Alkitab itu bukan karangan. Lalu? Kayak Lalu apa kalau bukan Quran karangan? itu. Nggak tahu Enggak, siapa kalau bukan ini, karangan. Siapa apa karangan semua itu. Ya, coba Anda tunjukkan di mana di dalam Bible bahwa salib itu menyelamatkan. Di mana, Bang? Nggak perlu tunjukkan, kalian baca sendiri. Kami orang Kristen. Kalian tahu sendiri. Aduh, setahu saya salib itu adalah kutukan. Anda juga mengakui. Nah, salib bagaimana itu caranya kutuk, kutukan menyelamatkan? Bagaimana Tapi caranya salib itu, kutukan menyelamatkan? Bang, dosa-dosa kalian bagaimana? diampuni. Bagaimana ceritanya kutukan menyelamatkan? Gimana itu? Anda cari tahu sendiri. Allah. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya orang disuruh mau Kristen, ya, beritakanlah Bible ke seluruh dunia agar menjadi Kristen. Bagaimana ceritanya kalau Anda tidak bisa menjawab? Kita disuruh jadi Kristen semua sesuai dengan amanat agung dan cara tipu-tipu oleh misionaris. Bagaimana caranya? Muridku. Nah, bagaimana caranya kami bisa menjadi murid kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan kami? Bukan begitu caranya. Lah, Anda mau menjadikan kami sebagai hambanya Dewa Yesus. Bagaimana caranya? Kami bertanya, apakah Yesus bisa itu menyelamatkan? Kutukan Yesus Tuhan itu bisa Tuhan dan menyelamatkan. juru selamat. Kutukan Tuhan bisa menyelamatkan, itu jurusnya dari mana? Kalian Yesus mau itu bilang orang apa dikutuk. sama kami. Yesus itu orang dikutuk Tidak akan menurut terpengaruh kalian. iman kami. Bukan masalah iman kamu, siapa yang mempengaruhi imanmu? Justru kamu yang mau menjadikan kami sebagai pengikut Dewa Yesus. Gimana ceritanya kok jadi kamu yang... Itu Ya iya, perintah. makanya Supaya ketika semua kamu manusia datang, diselamatkan. Karena ketika Tuhan kamu mau datang membawa manusia ajaranmu, binasa. mau mengkristenkan kami bertanya, gimana ceritanya orang yang dikutuk oleh Tuhan mau menyelamatkan manusia lain? Dia saja dikutuk sama Tuhan, bagaimana taricana? Gimana? Ayo, dia saja dikutuk sama Tuhan kok dia bisa menyelamatkan? Gimana dong? Lucu ente. Dia aja kena kutuk. Ketawa dirimu sendiri. Orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Gimana ceritanya, Paman? Saya berdoa supaya Tuhan Kau Yesus berdoa datang sama orang yang dan dikutuk. pimpin. Kamu berdoa sama makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Sakit kau, parah kau. Aduh. Yang suka ngutuk itu lucu. Olwa SWT-mu itu.
Tak ada urusan denganmu, tak ada urusan, tak ada perintah di dalam Islam untuk mengislamkan Anda, nggak ada. Tidak ada perintah jadikanlah manusia jadi Islam, tak ada perintah itu. Yang ada di dalam agamamu cuman Otak kalian, kami yang harus menjadi pengikut dewa. taruh di mana? Kalian berdoa agar Muhammad di belum salah. Ya, Yesus juga didoakan kok, Hosana, Hosana, ya, selamatkanlah, semoga keselamatan untuk anak Daud. Tuhan didoakan itu lebih parah lagi. Sekarang saya tanya samamu, kalau kau mengatakan bahwa Yesusmu, Dewa Yesus itu disalib untuk keselamatan kalian, bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Tuhan bisa menyelamatkan? Jawab. Bisa sedikit kamu kasih edukasi, Bang? Bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Elohim bisa menyelamatkan orang-orang Kristen? Silakan. Nah, bisa saya katakan itu, Bang, karena kami tahu itu Yesus itu tidak dikutuk. Dia itu yang menghancurkan kutuk. Di dalam kitabmu dijelaskan, dia dikutuk dengan jalan menjadi kutuk. Ayat songormu itu cuma. Lah memang harus baca dalilmu. Di dalam kitabmu itu dengan jalan menjadi kutruk. Nah, bagaimana caranya manusia yang dikutuk oleh Tuhan menyelamatkan manusia laknat seperti kalian? Gimana caranya? Cuma kalau mau pelajari Alkitab, jangan kayak kau pelajari Al-Quranmu yang fiksi itu, yang banyak. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya harus belajar Bible? Pertama, apa yang harus saya lakukan? Direndam dulu di air kolak. Hah? Dibaptis pakai air ketuban kuda gitu. Ada aja alasanmu. Sekarang kau tunjukkan aja bagaimana caranya manusia yang terkutuk di atas tiang salib itu bisa menyelamatkan. Itu aja dulu. Gimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia lain? Gimana caranya? Dia aja dikutuk. Mana caranya? Ayo. Terkutuklah Yesus di atas pohon, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pertanyaan saya sederhana kan? Bagaimana caranya Tuhanmu, Dewa Yesus itu menyelamatkanmu sedangkan dia sendiri dikutuk? Ayo. 1.500 orang. Lihatlah ini. Kenapa jadi Kenapa jadi nangis? Lihatlah sumamu ini. Kenapa jadi nangis? Kenapa jadi nangis? Kenapa? Lihatlah sumamu ini. Malas saya. Itu mau kamu jadikan panutan bapak-bapak yang tadi bilang, aduh, Mana? Malu. Iya, malu ya. Menyembah makhluk terkutuk malu. Malu ya. Orang kayak begini bicara saja sembarangan. Mau dijadikan panutan. Teman-temanku mengatakan, jawab aja Bang. Kalian kan menyembah makhluk terkutuk di atas pohon. Jawab aja Bang Zuma kalau bisa Bang. Gak usah curhat. Adalah Raja Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang kami sembah. Yesus. Itu kan klaim. Itu kan klaim saja. Itu bunga-bunga tidur. Itu obat kuping. Faktanya dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Ayo, Yesus itu kutuk. Pertanyaan saya, bagaimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan kami, sedangkan dia sendiri dikutuk? Oh, itu provokator sebenarnya. Provokator kau itu. Dajjal. Kau itu Dajjal. Bukan Dajjal saya ini. Kalian takut. Kalian marah. Karena misi kalian untuk mengkafirkan orang Islam itu terhalang oleh Bang Zuma. Itu Al-Quran itu ajarannya nggak jelas. Ya sudah, kalau tidak jelas, jelaskan aja ajaranmu dulu kepada saya. Al-Quran tidak memaksakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Itu tak ada di Al-Quran. Nah, di agamamu jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Sebelum Anda menjadikan kami Kristen, jawab dulu supaya kami ikut kalau Anda benar. Pertanyaan kami adalah, bagaimana caranya orang yang dikutuk di atas pohon bisa menyelamatkan sedangkan dirinya sendiri dikutuk? Apa jawaban Anda? Jawaban Anda apa?
Bagaimana caranya orang yang kutuk, orang yang dikutuk, orang yang menjadi kutuk menyelamatkan kalian? Bagaimana caranya? Orang dikutuk Orang dikutuk mau menyelamatkan, gimana ceritanya? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus kita Kristen dibenarkan oleh dewa. Bagaimana ceritanya? Yesus menanggung semua dosa-dosa kalian. Terus bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kalau semua dosa ada di Dia? Sementara dosa itu tempatnya di neraka. Mama ajaran apa ini? Mamatmu itu ada di neraka sekarang itu. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikutuk. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung dosa umat Islam. Tak ada. Beda dengan agamamu. Yesus menjadi kutuk. Mama. Bagaimana ceritanya Yesus menyelamatkan sementara Dia kutuk? Ayo bicara dong, bicara pakai ilmu nafas sekali-kali. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas pohon. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya orang yang dikena kutuk sama Tuhan bisa menyelamatkan Karisteng? Gimana caranya? Karisteng tidak pernah menyembah Tuhan. Karisteng makan babi, Karisteng makan anjing, makan tikus. Sementara terenak sedunia. Nah iya, saya tahu. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Iya. Kau itu main comot-comot ayat aja. Lalu bagaimana caranya menyadarkan Anda? Dibacakan ayat Anda tolak. Lalu saya harus menyadarkan Anda pakai apa? Pakai apa saya harus menyadarkan Anda? Dalil di dalam Bible yang Anda genggam. Yesaya 66 nomor 17 Bang. Nomor 17. Tuhan akan datang membakar semua bulu jambutnya Kristen dengan api. Sebab mereka mengikuti seseorang yang makan babi dan makan binatang yang menjijikkan serta balau tikus. Bagaimana ceritanya Anda mau selamat? Ayo. Tuhan membakar semua pemakan babi. Yang kau sembah makhluk terkutuk. Kami ini sadar, makanya kami tidak ikut ajaran kalian. Ya enggak, memang enggak perlu kau ikut ajaran saya. Ngapain kau ikut? Ngapain kau ikut ajaran saya? Ngapain? Makanya sebelum saya ikut ke ajaranmu, jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa kamu menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Sedangkan kamu sendiri pemakan babi. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar api dengan nyalanya kepada orang yang makan babi dan makan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Makan babi dan makanan binatang-binatang menjijikkan itu agama apa? Zuma. Itu agama apa? Jawab dulu, jangan kau curhat. Kalau kau ditanya, jangan kau curhat. Itu agama apa yang makan binatang-binatang menjijikkan itu? Agama apa? Kami ini bukan agama. Ini pengikut Kristus. Iya saya tanya samamu. Kamu itu ketika dibacakan dalil dalam Bible yang kamu ambil dari agama Yahudi, Yesaya 66 nomor 16-17, Tuhan akan datang dengan nyala api, akan membunuh banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Siapa ini yang dimaksud? Agama mana ini yang dimaksud makan babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus? Ini agama apa? Sekte Karisteng. Agama apa? Kok kau malah nangis di sini? Sudahnya sembahanmu makhluk terkutuk,
makananmu makanan menjijikkan. Sudahnya Tuhan datang kemudian membakar kalian, semua bulu jambut kalian hangus. Oh, Mama Itu dalil. Silakan. Lu kok sesuka hatimu? Agama Kristen diajarkan, jadikanlah seluruh orang menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Nah, sebelum kami menjadi Kristen kayak kalian, harus kami bertanya dulu dong. Agama mana yang nanti dibakar api oleh Tuhan karena makan babi dan binatang-binatang menjijikan? Agama mana? Jawab dong. Agama Islam. Mana ada? Memalukan dasar pengikut Paulus licik. Jawab jujur dong. Jujur dong. Agama mana yang kelak akan dibakar habis oleh Tuhan? Bulu jambut, bulu ketek, bulu hidung, bulu pantat, semua dibakar berdasarkan Yesaya 66. Itu agama mana tuh yang akan dibakar hangus sampai mati semuanya? Karena makan babi, makan binatang menjijikkan, dan tikus balau. Itu agama apa? Kau cari sendirilah yang pasti tuh. Malu nih, malu dia malu. Malu, kasihan malu dia. Ibu, saya enggak pernah malu, Ibu. Kau Iya memang, mau gimana mau malu? Memang makanannya enggak mana lagi malu. Bisa aja itu. Ayo, jawab dong, yang jujur dong. Berterus terang lah. Berterus terang, jangan malu. Itu dalil. Bunda Rahma bilang itu dalil loh. Congor mukanya. Ya kok congor pula. Dalil itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang dibunuh ini yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi, binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya, ini agama apa yang makan babi dan makan binatang-binatang menjijikkan serta tikus? Jawab. Mengaku mau ketang. Jawab. Sudahlah sembahanmu makhluk terkutuk, makananmu menjijikkan. Bagaimana kau mau selamat? Sudah ditulis sama Tuhan di dalam Bibelmu sendiri. Pemakan babi, pemakan cacing, pemakan monyet, pemakan kelelawar, pemakan padale, kura-kura, apalagi gorila, apalagi kuda nil, dinosaurus, buaya, kuda laut, kuda nil, kapal selam, kapal terbang, aspal. Ini kau masuk dibakar sama Tuhan. Itu mami mengaku mau ke bede. Ayo. Agama apa itu? Agama apa? Jawab. Ini kau disadarkan gara-gara kau datang membawa kemudian agamamu ke Indonesia. Kau mau Kristenkan orang Indonesia, tapi giliran ditanya Bibelmu, justru kau yang KO. Mana? Jadi kalau tidur kena namakan pahanya istrinya membangun hilang. Bisa jadi. Bisa jadi. Jawab. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Oh ya? Kamu mau jadikan kami dengan cara apa? Oh, dengan cara tipu-tipu. Filipi 1:18. Dengan cara mengelabui, dengan cara menghina, menghujat Islam, ya, mengopret kemudian Al-Fatihah, ya. Kemudian apa? Menghujat, menista Islam. Dan iblis giliran ditanya, kalau Islam itu salah, mana di dalam Bible? Pemakan onta, pemakan ayam, pemakan sapi, pemakan kambing akan dibakar. Mana? Yang ada di sini pemakan babi, pemakan asu, pemakan ular, pemakan biawak, pemakan balawu yang akan dibakar oleh Tuhan, bukan kami. Paham kau? Balala. Blama. Jadi kami harus jadi pengikut agamamu gitu, masuk neraka juga. Bodoh. Bodoh.
Ayo. Gara-gara STT ini ya, gara STT. Gara-gara STT menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat semuanya dia hujat. Giliran kita, ayo tinggalkan Islam, ayo kita pindah ke Kristen. Begitu kita masuk di Kristen ada dalil ini. Bagaimana ceritanya? Ayo kembali. Kembali ayo, kembali. Jangan mau dibakar, kembali. Ternyata di situ nanti bulu jambut habis. Balik, balik. Jangan mau diajarin. Ternyata cek per cek, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, ternyata itu dalil tambahan. Parah. Itu Parah. Ternyata begitu kita masuk, yang mana yang kita sembah? Itu di dinding. Yang mana? Tuh melengket dinding. Siapa itu? Yesus. Mana dalilnya ini? Yesus telah menebus kita dari kutuk, dengan jalan dia menjadi kutuk. Mama berarti yang dia Tuhankan, berarti Tuhanmu Tuhan terkutuk. Mengapa? Iya, dalilnya begitu kok. Dalilnya begitu. Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pantas saja Maria dan siapa? Maria, Yusuf, Nikodemus itu buru-buru minta ke Pilatus, Om, ya paman, kami mau nurunin jenazah Tuhan kami dong. Kenapa? Ini sudah mau sabat, nggak boleh mayatnya semalam-malaman karena Tuhan marah. Ya udah ambillah. Nah, disimpanlah dia, jenazahnya disimpan di goanya Yusuf Arimatea. Parah paman, parah. Gimana ceritanya? Terus kemudian Yesus mengatakan apa? Tanda Yunus untuk angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Wow! Bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, di dalam Yesaya 14:12, bintang fajar, putra matahari, Halal bin Zakar. Di data nomor 14-nya, bintang timur itu mau menyamai Allah, mau menyamai Tuhan. Di data 15-nya, ke dalam dunia orang mati ditempatkan yang paling dalam di liang kubur. Pantasan Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ternyata bangkit pada hari ketiga. Ternyata siapa? Halal bin Zakar. Kena. Ih, pedis sekali. Belum berakhir sampai di situ, belum. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus. Iya paman. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa sih loh? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Capek deh. Lalu keselamatan apa yang kalian harus lakukan? Penginjilan kemana-mana. Umat Islam awam kalian tipu-tipu, kalian murtadkan. Apa yang kalian mau jual? Apa? Janji-janji palsu berarti. Oh iya memang, cuman angan-angan. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka hanya berangan-angan. Itu Bunda Rahma. Pan Helen lu tinggal angkat bendera putih aja. Ampun paman gitu. Paman ampun gitu. Ayo Pan Helen. Mau sekali Pan itu kabur tapi malu-malu kucing. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman, dan iblis tidak akan berpengaruh kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak akan berpengaruh. Makanya iblis hanya mempengaruhi orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman. Makanya yang percaya manusia keluar dari lubang kubur itu Tuhan hanya mereka yang tidak bertakwa. Makanya yang makan babi bukan orang beriman.
Makan tikus bukan orang beriman. Begitu. Oke, Leonard bisa Dijawab dulu, menjawab, Pan Helen, Pan menanggapi. Helen dijawab dulu. Dah lah, dia sudah angkat bendera putih tuh si Pan Halen. Leonard, kau menanggapi Leonard. Tuhanmu terkutuk, yang digantungkan Yesus. Lambang kutukan tuh. Leonard. Pura-pura bisu semua nih Oten. Ini satunya yang satu. Yahudi, ada pula Yahudi. Ya, Ya silakan tanggapi Bang. kalau saya Tuhanmu menanggapi kan, si digantung Juma terkutuk. ini Oke. cuma pintar ngebahas agama orang lain gitu. Kau Sampai juga dia tanggapi. sholat. Kau curhat, Jadi nggak ada boleh satu curhat. pertanyaanku. Nggak boleh curhat. Jangan di mute, biarin aja Bun, biarin aja. Tanggapi dong, ayo. Terkucuklah orang yang mati di kayu salib. Ayo jawab tuh. Yahudi. Itu dia ini Bang Zuma. Itu. Hah? Oh, Lai, di mana Lai? Itu. Oh, Ito, di mana Ito? Ito, Iya, Paman. Tok. Ito. Tuh buka, silakan. Cuma satu pertanyaanku ya. Iya, Tok. Ya, kalau bisa kau jawab, aku masuk agamamu itu. Oh, enggak Nggak mungkin usah. agamaku Ya. dipeluk oleh orang-orang Kalau bisa kau jawab, berakal. di Nggak mana bisa. ada Jangan kau Muhammad pertahan. bisa menjamin keselamatan dan berkata bahwa dia jalan ke surga? Itu aja, tunjukkan Oke, dalilnya. baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar. Tepuk tangan yang lain. Allahu Akbar. Ayo. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ayo. Ada enggak Yesus berkata seperti itu? Ayo, ada enggak Yesus berkata begitu? Aku adalah jalan, pasti itu mendalanna. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin As-Samit, beliau bersabda kemudian, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia, menunaikan amanah, tutup aurat dan jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram dan jaga tanganmu dari milik orang. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Allahu Akbar. Takbir. Sekarang mana jaminan Yesus kepada pemakan babi? Tunjukkan kepada saya. Tapi udah kau baca Alkitab, gimana? Masa enggak kau tahu? Ya, mana jaminnya Yesus kepada pemakan babi? Mana? Bah, tapi udah kau baca. Ini kau baca rupanya Yohanes 14 Mana ayat 6. jaminan? Ini kan Anda kan bertanya, mana jamin Rasulullah Ya. kepada umat Islam? Dari Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminlah untukku 6 perkara, aku jamin engkau surga. 1. Benar dalam berbicara. 2. Tepat janji kepada Allah dan kepada sesama manusia. 3. Menunaikan amanah. 4. Tutup aurat dan jaga kemaluan dari hal yang haram. 5. Tahan matamu dari yang haram. 6. Jaga tanganmu dari yang haram. Tuh. Tadi ku Ketika bilang, ketika di mana engkau menjamin ada aku 6 Muhammad perkara ini dijamin kamu tidak keselamatan lakukan, dan jalan ke maka surga Rasulullah itu mengatakan aku jamin engkau surga. Nah sekarang Kristen ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. 4. Mana perkataan Yesus? Jaminlah aku 6 perkara, 4 perkara, maka aku jamin engkau surga. 1. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja minggu, menyembah aku. Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? 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 Udah kau baca itu Alkitab. Ada? Makanya kau tahu. Ada? Makanya. Ada kalau kau atau baca tidak Alkitab, ada? Pintar-pintar kau. Ada atau tidak Jangan ada, cuma Bang? pelecehan kau bisa. Ada atau tidak ada, Bang? Bah, udah ku bilang Yohanes 14 ayat yang ke-6, baca itu. Pakai tawa kau. Di kisah para Yohanes rasul baca itu, 14 baca. nomor 6. Tidak Apa yang ada dikatakan satu di pun nama sana? yang dikaruniakan Apa yang hubungannya bisa dengan menyelamatkan. penyembahnya di sana? Dengar. Aku yang ku minta, Yesus yang yang akulah spesifik jalan. tadi ku minta. Akulah jalan. Akulah jalan. Yesus menunjukkan jalan. Yesus tak makan babi. Jalannya Yesus tidak makan babi. Jalan yang kau tempuh sekarang makan babi atau tidak? Jawab. Jawab. Yesus jalannya nggak makan babi. Jalanmu
Bukan cuma ndak makan babi kau. Hah? Tidur dengan babi pun. Mana jalannya Yesus makan babi? Mana? Mana? Hei. Hei. Hoi. Hoi. Mana itu? Coba. Itu. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Jalannya Yesus tidak makan babi. Orang yang mengikuti Yesus tidak makan babi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa itu pencipta dan bumi kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sekarang Yesus tidak makan babi. Jalan yang ditunjukkan Yesus tidak makan babi. Cuma jangan kau babi, kau bebas babi. Hei, jalan yang ditunjukkan Yesus itu tidak makan babi. Hei, Yesus jalannya tidak makan babi. Jalan itu adalah metode hidup. Metode hidup, jalan, tata cara hidup dalam beragama. Yesus dalam beragama tidak makan babi. Hayo, kamu ikuti jalan itu atau tidak? Jawab. Ayo. Hei, itu jawab itu. Jawab. Itu. Yesus makan babi enggak? Tidak. Jalan yang dilakukan oleh Yesus. Cuma bang, debat sama orang-orang sinting ini. Jangan gitu, Bah. Jangan gitu, Bos. Jangan gitu, Bos. Kan dia katakan Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Nah, jalan yang ditempuh Yesus itu apa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata dia berada di dalam Yesus, wajib hukumnya dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup tidak makan babi. Anda jawab. 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 Rakus, malah dia rakus makan babi. Jawab. Itu Yahudi. Kau bawa lagi nama Yahudi, baru kau Kristen, gak nyambung kau. Kau mau diludahi pakai dahak sama orang Yahudi. Oh, Mama Eda. Itu. Yesus tidak makan babi. Itu jalan yang diajarkan Yesus. Kamu sendiri? Tidak ada diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada. Di mana dalilnya? Di mana? Diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada. Yesus cari. Yesus diceritakan di dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus tunduk dan takluk dan taat kepada hukum Taurat. Salah satu perintah dalam hukum Taurat Ulangan 11 nomor 7. Jangan yang engkau makan babi. Yang saya tanya cuma enggak ada ditulis di situ bahwa Yesus itu tidak makan babi, itu aja. Itu Galatia 4 nomor 5 nomor 4. Hai, gimana ceritanya Itoku ini? Ayolah, pakai otak. Di situ Yesus tidak makan babi. Coba tengok. Ku baca samamu ya. Iya, Yesus tidak makan babi ya. Coba. Baik. Sekarang begini. Begini. Ya. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu bagian Taurat atau bukan? Ya, Taurat. Taurat. Galatia 4 nomor 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Takluk, tunduk kepada hukum Taurat. Makan babi enggak Yesus kalau dia takluk kepada hukum Taurat? Yang kutanya tadi. Oke, kutunjukkan lagi kepadamu. Yohanes 14 nomor 31. Kutunjukkan lagi samamu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Nah, perintah Bapa jangan makan babi. Yesus makan babi enggak? Kalau diperintahkan jangan makan babi. Hei.
Makan babi enggak Yesus ketika dia mengatakan, aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Jangan kau makan babi. Yesus makan babi enggak? Tidak ada dituliskan bahwa Yesus tidak memakan babi, itu aja. Tidak ada hukumnya dituliskan bahwa orang Kristen kalau makan babi tidak mau coba, enggak ada. Jemaah tahu kan enggak jemaah? Justru Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari hati, dari dalam, itu yang menajiskan, itu yang berdosa. Tapi kau bilang kau pelajari, tidak mananya. Yesus, apa yang kau pelajari? saya paham yang kau bacakan itu Matius 15. Tapi ingat. Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa itu tempat terendah? Neraka, Seol. Ayo. Dari mana kau tahu tempat terendah neraka? Ya jelas. Lalu apa? Tempat terendah itu apa? Coba tunjukkan. Tempat terhina. Saya bacakan samamu ya. Ya, ku bacakan samamu. Ku bacakan samamu. Tenang. Saya bacakan. Saya bacakan samamu. Tenang. Kamu itu anak pau yang tidak mengerti apa-apa tentang Bible. Ku bacakan samamu. Di dalam kitabmu sendiri ya, Matius 5. Di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, ya, dia akan menempati tempat terendah. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Elaksitos. Elaksitos artinya tempat yang paling hina. Tempat paling hina itu di mana? Hei, itu tempat yang paling hina itu di mana? Hoi, perlu kau bawakan itu bahasa Yunani sama aku itu. Sekarang tempat terendah itu di mana kau tahu? Di mana dulu situ neraka itu? Itu Matius 5 nomor 19 itu diceritakan dengan sangat valid. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu di mana? Paling hina itu di mana kalau di kerajaan langit? Surga atau neraka? Tidak ada hina di surga. Itu. Jadi Jemaah. Itu. Kau pintarnya kau balikan Alkitab kau Jemaah. Itu tempat terendah, tempat terendah, tempat terhina itu di mana? Surga atau neraka? Tempat kalian lah itu neraka. Susah sih itu, ini diskusi bah. Aduh, itu kulai. Gimana nih itu kulai? Di dalam Bibelmu sendiri, ya. Terus Yesaya 66 jelas diceritakan begini itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan sangat banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dewa-dewa Yunani maksudnya, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya kalian sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa? Agama mana ini yang makan binatang menjijikkan? Babi, tikus, monyet, padale, kura-kura, kuda Nil, buaya, sapi. Siapa ini? Alkitab kami berkata cuma bukan yang masuk ke dalam yang menjijikkan sekarang. Kami hidup di hukum kasih karunia. Baca tadi kau baca gimana nya? Kau baca. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Ini firman Tuhan. Kau jago kuliah comot-comot ayat kau. Makanya bagaimana ceritanya? Yang kau bacakan tadi itu, yang kau bacakan tadi itu Matius 12. Dengarkan dulu itu, dengarkan. Matius 12 itu memang murid-murid Yesus di situ lagi makan babi kah? Ketika kemudian dia ditegur sama orang Yahudi, murid-murid Yesus itu lagi makan babi. Hah? Murid-murid Yesus lagi makan babi. Di mana? Di Matius 15, Matius 12, sorry.
Apa katanya? Ya, tadi kau bilang yang masuk ke dalam pantat itu yang najis. Gimana ceritanya? Bah, enggak, udah kau balikan baru 1 menit. Enggak ada kau bilang. Jadi masuk di mana? Ya, masuk yang mana? Masuk di mana? Ke dalam mulut. Keluar ke jamban. Saya tanya, itu tidak di situ ada babi enggak? Adalah apa yang di situ ada babi tidak? Menghujat, menista, di situ ada babi tidak? Lain, membahas agama yang lain. Itu ya, di situ lagi bahas babi tidak? Di situ lagi bahas babi tidak? Di kepalamu cuma babi-babi doang terus tahu. Karena Tuhan mengharamkan babi. Di dalam Taurat Tuhan mengharamkan babi. Makanya saya tanya, di Matius 12 ini, apakah murid-murid Yesus sedang makan babi atau tidak? Gitu loh Bang. Itu. Ini kan berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Makanya cuma kau itu jangan bolak-balik kenal kita. Kau adalah kita. Kutanya sama Matius 12 ini. Cuma sekolah lu kau STT biar tahu kau. Sekolah STT. Lu kau biar tahu kau cuma. Enggak jadi apa sekolah STT? Sekolah 3 Tuhan. Gimana ceritanya? STT sekolah 3 Tuhan, sekolah 3 Theos. Mau ngapain di sana? Mau jadi bahlul? Ini Matius 12, kau baca Matius 12. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau bukan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Oh, larikan pula ke babi, nggak ada hubungannya. Murid-murid Yesus tak ada yang makan babi. Murid Yesus bilang cuma gimana kau bilang makan babi nggak masuk surga, kan dari kau bilang Yesus kan dalilnya ada, Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Ini tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, kan ada itu perkataan siapa itu kan di Loh. Yesaya itu bukan hukum Taurat. Kutanya samamu. Di bawah hukum kasih karunia. Dengarkan saya itu. Dengarkan. Yesaya 66 itu, Yesaya itu Taurat atau bukan? Yesaya itu nabi dan itu bukan Yesaya itu masuk kitab Taurat atau bukan? Cuma nggak ada dibilang Yesaya itu masuk hukum Taurat apa? Kurang lagi. Yesaya itu Taurat atau para bukan? nabi nggak ada. Makanya aku bilang belajar kau cuma, tapi kau belajar kita. Yesaya ini Taurat atau bukan? Termasuk Taurat. Yesaya itu termasuk kita para nabi. Yesaya ini tidak termasuk Taurat kan? Tidak. Nah, yang dibatalkan Yesus Taurat kan? Gimana kau cuma? Udah kau bilang dari cuma, coba aja pertanyaan aku cuma. Kamu itu sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Yang dibatalin Yesus Taurat. Yesaya bukan Taurat. Berarti ini tidak dibatalin. Di sini diceritakan Tuhan akan datang membakar jambot semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikan dan juga tikus. Gimana itu? Iya, makanya aku bilang cuma tadi kan, cuma kau yang ngomong. Kami sekarang tidak lagi hukum di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum. Nah, ini bukan hukum Taurat. Sebabnya Yesus mati bagi kami. Yesaya ini bukan hukum Taurat. Dengar dulu. Dengar, kalau kami hidup di bawah hukum Taurat, kami tidak bisa bukan hukum Taurat. Yesaya ini hukum Taurat atau bukan? Zaman Israel kalau berdosa satu domba, satu. Itu kan mulai dia. Jadi itu makanya aku bilang cuma jangan kau sepotong. Itu Yesaya ini bukan bagian Taurat itu. Yesaya ini Yesaya itu kita para nabi. Iya. Nah, Yesaya ini termasuk Taurat enggak? Enggak Taurat itu. Enggak termasuk. Ada enggak Yesus mati digantung di pohon untuk membatalkan Yesaya? Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus umat manusia. Iya, enggak. Ada enggak dia mati berdasarkan Galatia 3 untuk Yesaya? Ada enggak? Apa yang Yesaya itu udah aku bilang tidak. Yesaya itu menceritakan tentang Yesus ada di situ. Tapi kau baca. Berarti Yesaya 66 ini betul. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet. Siapa itu yang makan anjing sama monyet? Sama babi siapa? Iya. Ya, siapa? Itu.
Sudah kubilang begitu. samamu Juma. Makanya kubilang Gitu dong. Berarti Anda sudah mengakui kan bahwa yang akan dibakar oleh Tuhan adalah agama Kristen. Tepuk tangan. Oke? Dah? Selesai kita itu? Udah itu? Udah itu? Kamu sudah sadar bahwa Tuhan akan datang membakar orang-orang pemakan babi itu? Statement-statementmu ini tidak akan berpengaruh sama Kristen. Percayalah kau. Namanya juga Kristen. Namanya juga orang kafir. Kafir itu menutup hati. Orang kafir itu menutup mata. Orang kafir itu menutup telinga. Orang kafir itu menutup hatinya. Makanya di Al-Quran dikatakan kalian itu lebih hina dari hewan. Karena hewan masih bisa diajar. Kalian itu susah untuk diajar. Hatimu buta. Sudah jelas-jelas Yesaya mengatakan Tuhan akan datang membakar seluruh bulu jambutnya orang yang makan babi dan makan anjing dan binatang-binatang menjijikkan seperti tikus. Tapi kamu tidak berpengaruh pada dirimu kan? Kenapa? Hatimu buta, hatimu sudah mati. Hatimu sudah mati. Yang kau sembah itu kan setan yang digantung di atas pohon sehat terkutuk. Itu kan bukan Tuhan. Makhluk halus. Sekarang gini cuma. Apalagi? Kalaupun benar yang kau bilang itu, Kristen itu sesat. Kristen itu enggak benar. Ya memang. Ya saya 66 ini buktinya. Tunggu dulu. Seandainya pun agama kami dihapus dari Indonesia ini, enggak diakui pemerintah, tidak bakal kami masuk Islam. Kenapa? Karena kami lihat karakternya seperti kau itu. Oh ya nggak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah karena neraka juga butuh penghuni. Nggak masalah. Neraka juga butuh penghuni. Tidak masalah. Itu neraka juga butuh penghuni itu. Nggak bagus kalau sunyi di sana. Minimal kamu Juma itu nggak ngerti apa-apa. Juma itu tidak paham tentang Alkitab karena yang dia ketahui itu mencomot-comot Alkitab. Dia nggak paham tentang sejarah teologi Alkitab. Iya, Juma itu nggak ngerti. Jadi Pak, yang ngerti siapa Anda? Yang mengerti Anda? Kami itu nggak ngerti apa-apa Juma. Iya, jadi yang mengerti Anda. Iya, kami itu nggak ngerti. Oke, baik. Sekarang begini. Ku tanya sama Juma. Kalau kau tanya, enggak. Sekarang kau kutanya. Kau jadi bertanya ke saya. Kan yang mengerti kamu. Karena kau tidak mengerti apa-apa. Kan yang mengerti kamu. Kenapa kau tanya saya? Kamu yang mengerti. Makanya kamu yang harus coba ditanya. mencomot Alkitab yang dari Yesaya dan kau comot-comot, kau memberikan pengertian menurut otakmu sendiri. Nah, terus bisa. Bagaimana menurut saudara nih? Bagaimana menurut saudara Yesaya 66? Tuhan akan datang membakar dengan nyala api semua pemakan babi, pemakan tikus dan binatang menjijikkan. Bagaimana menurut saudara? Kau tahu nggak itu sejarahnya? Kenapa Tuhan mengatakan bagaimana demikian? Sejarahnya? Bagaimana Kau tahu nggak? Makanya jangan otakmu itu yang mengartikan, menafsirkan menurut nguncungmu yang kau buka dulu nguncungmu itu. Coba kamu ceritakan ke saya, silakan. Saya mau dengar. Apa kisah sejarahnya di situ? Silakan. Ayo. Nah, kau jelaskan ke saya, silakan. Yesaya itu, silakan. Aku diam. Macet, Paman. Ayo, kau jelaskan ke saya. Silakan. Ayo. Saya diam. Kamu jelasin, silakan. Dibuka mute-nya Pak. Minum air putih dulu. Tadi itu nafasnya itu kayak terseok-seok. Aduh, bahaya ini. Silakan. Itu juga ini kah? Juga opung ini opung. Oh, opung silakan. Opung Robert silakan. Kamu Juma dijelaskan pun kau nggak tahu. Nggak akan pernah jelaskan aja dulu, jelaskan. Yesaya 66 tidak akan ini. Pernah kau nangkap. Yesaya 66 ini jelas sekali di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikkan dan juga pemakan tikus. Yesaya 66 ayat berapa? Yesaya 66 ayat berapa? 15 sampai nomor 17. Silakan. Mana? Yesaya baca. Biar baca. Sebentar. Baca. Yesaya 66 nomor 15 sampai 17. 15.
sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hariknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Tahu kau nggak itu maksud ayat firman Tuhan ini? Maksudnya apa? Maksudnya? Kau baca nggak dari ayat 1 sampai seterusnya? Kau baca. Silakan kau baca, silakan kau baca, silakan. Nggak perlu lagi ku jelaskan. Perikopnya itu jelas. Perikopnya itu jelas tentang keselamatan sesudah hukuman. Dan kau tahu kenapa? Karena maksudnya pada apa waktu itu? Maksudnya apa? Yang dibakar di sini siapa? Yang dibakar itu orang-orang yang mempersembahkan korban kepada dewa. Makanya kau baca tentang sejarahnya. Jangan otakmu itu mencomot satu-satu ayat Juma. Karena bangsa Israel pada waktu itu mempersembahkan korban kepada dewa. Dan setiap mereka yang sudah mempersembahkan itu, dan mereka akan mati dihantam api. Jadi jangan kau kategorikan sekarang. Itu berlaku untuk orang Israel pada waktu itu. Oh, ini untuk orang Israel dalilnya itu. Bukan untuk pemakan babi. Jadi orang Israel itu pemakan babi. Loh, dulu memang mereka sempat memakan babi. Di mana? Coba dalilnya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang Israel makan babi. Loh, biar jadi kau kutanya, kenapa ayat ini turun? Karena mereka memang makan babi pada waktu itu cuma. Loh, kau bilang. Di mana dalilnya orang Israel makan babi, di mana? Loh, kutanya kau Juma. Kenapa Tuhan membicarakan ini? Kenapa? Karena memang pada waktu itu mereka itu memakan babi. Dan siapa mereka ini? Siapa? Loh, nggak perlu kau tanya itu. Makanya kau itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa Juma. Kau nggak paham. Iya, congor itu nggak paham ya kau. Kau pikir nggak? Saya kasihan sebenarnya orang yang memuja kau itu Juma. Iya, karena kau nggak paham. Biar aku bilang sama mu cuma ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah. Kita bahas lagi itu. Yesus jalannya tidak makan babi. Kamu? Loh. Kenapa Yesus tahu kemana Yesus tidak makan babi? Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jangan makan babi. Ayo, Juma, dengar. Juma, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan. Jalan yang kutunjukkan. Jalan yang Yesus tunjukkan apa? Tentang makan babi atau tidak makan babi, Juma. Jalan yang Yesus tunjukkan itu apa? Yang jalan kebenaran, karena Yesus itulah kebenaran. Yang mana? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Kebenaran yang mana? Jangan kau melarikan ayat itu menurut konteks daripada pemikiranmu. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jawab. Akulah jalan. Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jangan kau ngarang-ngarang kau. Tidak ada orang Kristen pada saat Yesus mengatakan ini. Nggak ada. Yesus hanya berbicara kepada orang Yahudi, Bani Israel. Dia jalan kebenaran dan hidup Juma. Kutanya sama kau, siapa jalan kebenaranmu? Dia Yesus di situ. Sekarang kutanya sama Yesus bicara dengan orang ini. Jalan kebenaranmu siapa? Kutanya samamu dulu. Siapa yang menjamin hidupmu? Kutanya sama kau. Rasulullah Muhammad SAW jalan hidupku. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dengar sama saya. Dengar sama saya. Sama kau. Kutanya mana dalilnya? Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu dulu. Tenangkan jiwamu. Pertanyaan saya. Yesus ketika penginjilan dia berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Jawab. Kutanya kau Juma. Di mana alat jalan kebenaran dalam hidup? Kamu turun, kalau kau tidak bisa jawab, kau turun. Bagus. Yesus berbicara, akulah jalan. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Bukan kepada orang Roma. Kalian itu pengikut orang Roma. Agama Katolik pertama kali.
Yesus tidak mengenal pemakan babi. Jangankan pemakan babi, orang Kanaan saja yang datang kepadanya untuk minta anaknya disembuhkan, Yesus sebut dengan sebutan anjing. Apalagi ente. Kau kalau bertemu dengan Yesus, kau itu tidak dipanggil anjing lagi. Kau dipanggil apa? Setan. Mana buktinya? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Kau tidak disebut anjing, kau disebut apa? Penyesat, pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu setan. Coba aja kau ketemu Yesus. Praktekkan Matius 7 itu. Kalau kau tidak disebut sebagai setan, jari-jari saya kau potong. Orang-orang Kanaan aja ketemu Yesus. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Apa kata orang-orang Kanaan ini? Wanita Samaria ini, apa kata dia? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Tuh. Apalagi kamu. Orang yang bertemu langsung Yesus aja dibilang anjing. Kalau kamu bukan anjing lagi, monyet. Monyet, setan. Jadi diskusi itu pakai ilmu. Kau tuduh lagi orang Yahudi, orang Israel makan babi. Dasar penyesat. Yesus jalan, betul, jalan untuk Yahudi, bukan jalan untuk Kristen. Yesus itu jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Elohim, bukan jalan untuk orang Kristen pemakan babi, bukan. Sadarlah kalian. Oke, kita sapa termos. Bunda Rama izin sedikit.